Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Prakoso, NIM D400180035, kelas A, praktikum sistem pembangkit energi terbarukan. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas besar, yaitu membuat microgrid system. Beban yang akan disuplai dari microgrid system terdiri dari infrastruktur desa sebesar 10 kVA. Yang kedua, kebutuhan listrik rumahan 160 kVA. Untuk total konsumsi beban per hari yaitu sebesar 170 kVA, yaitu total dari 160 tambah 10 yang ada di atas ini dikali 0,8 sama dengan 136 kW per hari. Dan untuk konsumsi per tahunnya itu 136 dikali 366 dengan total 49.776 kW per tahun. Kemudian untuk total konsumsi per bulannya yaitu 49.776 per 12 sama dengan 4.148 kW per bulan. Keterangan dari tiap pembangkit microgrid sistem ini, yang pertama panel surya sebesar 100 kWp, kemudian turbin angin dengan kapasitas 20 kVA atau sama dengan 16 kW. Kemudian yang ketiga ada mikrohidro yang kapasitasnya 49 kVA atau 39,2 kW. Dan yang keempat itu ada diesel dengan kapasitas 20 kVA atau 16 kW. Di sini terdapat tabel sumber daya alam yang sesuai dengan ada pada file PDF. Di sini terdapat kecepatan angin dalam satuan knot dan dirubah menjadi meter per second dengan cara dikalikan dengan 0,51 mendapatkan 214,2, 122,4 dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat clearness index yang sudah sesuai dengan tabel pada file PDF yang ada di psikologi. Kemudian ini radiasi hariannya, kemudian ini ada stream flow, dan ini ada juga stream flow yang sudah dirubah kesatuan ini liter per second. Untuk kecepatan angin, stream flow, dan radiasi harian ini berdasarkan NIM. Jadi untuk NIM saya itu ada 5 dan sesuai ketentuan ditambah 1 jadi 6 dan kemudian dioperasikan sehingga mendapat nilai ini sesuai kecepatan angin, radiasi harian, dan stream flow ini. Dan di sini terdapat skematik dari rancangan microgrid. Di sini terdapat beban yaitu total besarannya 136 kWh per day atau per hari. Kemudian di sini terdapat pembangkit tenaga diesel, kemudian terdapat mikrohidro, di sini terdapat turbin, dan ketiga ini outputannya berupa AC. Dan kemudian di sini terdapat PV, panel surya, dan juga terdapat baterai di sini untuk menyimpan tenaga yang telah dihasilkan dari pembangkit ini tadi. Dan untuk dua ini keluarannya itu berupa DC, dan untuk merubah ini supaya bisa digunakan pada beban yang berupa AC, maka di sini terdapat inverter untuk mengubah DC ke AC sehingga bisa digunakan oleh bebannya tadi. Kemudian dari hasil simulasi tadi dapat elektrikalnya. Di sini total dari keempat pembangkit tadi 155.488 kWh per tahun. Kemudian di sini konsumsinya 49.640 kWh per tahun. Jadi totalnya sama 49.640. Di sini terdapat grafik per bulannya dari produksi elektriknya. Kemudian di sini ada output pembangkit listrik tenaga surya. Di sini untuk total produksinya 101.208 kWh per tahun. Kemudian di sini ada output dari pembangkit listrik tenaga bayu
Untuk total produksinya yaitu 10.602 kWh per tahun. Kemudian di sini ada output dari PLTMH yang total produksinya yaitu 43.652 kWh per tahun. Dan di sini ada output dari pembangkit listrik tenaga diesel yang elektrik produksinya berupa 25 kWh per tahun, dan untuk minimum electrical outputnya 4 kW, dan untuk maksimumnya 7,95 kW. Ya, di sini terdapat simulasi microgrid yang menggunakan aplikasi yang digunakan yaitu Homer Pro. Nah, di sini diskon rate-nya menggunakan 4,5, inflate rate-nya menggunakan 3, annual capacity shortage menggunakan 50, project lifetime-nya menggunakan 25. Untuk skematiknya sama seperti yang tadi ini, dan menggunakan PV, baterai, inverter, turbin, mikrohidro, dan diesel. Dan ini untuk bebannya 136 kWh per hari. Untuk solarnya, PV-nya itu tabelnya ini menggunakan angka yang sesuai dengan yang ada pada tabel tadi yang ada di PPT. Ya, di sini ada 1,650, 2,630, dan untuk ini clearness index-nya menyesuaikan, dan untuk angkanya mirip dengan yang ada di tabel. Jadi untuk ini, jadi dari mulai Januari dia naik terus sampai bulan Juni dengan yang paling tinggi yaitu 7,640, dan kemudian setelah mencapai yang tertinggi ini turun lagi sampai di bulan Desember. Kemudian untuk anginnya ini sesuai dengan yang ada di tabel juga. Untuk Januari 214,2, Februari 122,4, dan kemudian seterusnya. Di sini yang paling tinggi yaitu 214,2, dan yang terendah itu ada 122,4, terdapat 3. Kemudian untuk mikrohidronya ini telah dirubah ke satuan liter per second. Pada bulan Januari menggunakan 6.670, kemudian Februari 9.620, bulan Maret 15.640, dan seterusnya. Untuk grafiknya ini, jadi dia naik sampai bulan Maret, kemudian bulan April sama, kemudian turun, naik turun terus sampai bulan November, dan pada bulan Desember dia naik. Langsung saja kita calculate. Di sini pada bagian elektrikalnya sama seperti yang ada di tabel tadi. Nah, dan untuk tenaga dieselnya itu menggunakan biodiesel CAT 20 kV ampere 50 Hz. Nah, ini juga sama seperti yang ada di PPT tadi. Kemudian untuk PV-nya menggunakan Paymar SG 200M5 sebesar 100 kW, sama juga seperti yang ada di PPT. Kemudian ini untuk wind turbine-nya menggunakan L-cycle E020. Kemudian untuk inverternya untuk mikrohidronya menggunakan Natal Freejet FJ7A 49 kW. Ini sama juga seperti yang ada di PPT. Ya, saya rasa sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.